Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Nurfitriani Dewi dari kelas PSIK reguler B dengan nomor induk mahasiswa 42010119030. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa gas darah dan resusitasi jantung paru. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai analisa gas darah. Yang pertama ada definisinya, yaitu analisa gas darah adalah suatu pemeriksaan untuk mengetahui tekanan gas, karbon dioksida, oksigenasi, kadar bikarbonat, saturasi oksigen, dan keseimbangan asam basa. Analisa gas darah adalah suatu tes diagnostik di mana darah diperoleh dari arteri secara langsung dengan tusukan arteri. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi terjadinya asidosis atau alkalosis metabolik atau asidosis atau alkalosis respiratorik. Yang kedua, untuk memantau kadar gas darah selama pasien mengalami penyakit akut. Lalu ada komponen pemeriksaan analisa gas darah. Yang pertama ada pH, yang kedua PaCO2, ketiga PaO2, keempat SO2, kelima HCO3, dan keenam Be. Prosedur pemeriksaan analisa gas darah. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, dikumpulkan 1-5 ml darah arteri dalam jarum dan spuit yang mengandung heparin. Lepas jarumnya, dipastikan tidak ada udara dalam spuit dan pasang tutup kedap udara di atas spuit. Lalu disimpan spuit yang berisi darah arteri di dalam kantong air es dan bawa segera ke lab. Dicatat dalam formulir laboratorium apakah pasien menerima oksigen atau tidak, laju aliran oksigen, suhu tubuh pasien, apakah pasien mengkonsumsi aspirin atau sejenisnya. Lalu masukkan sampel ke dalam alat atau blood gases analyzer dan ditunggu hasilnya. Lalu ada penyebab gangguan ketidakseimbangan asam basa. Pertama, kondisi asidosis respiratorik dengan pH kurang dari 7,35, PaCO2 lebih dari 45 mmHg. Penyebabnya penyakit obstruksi paru kronis atau emfisema, bronkitis kronis, dan asma parah. Yang kedua ada akut respiratory distress syndrome atau sindrom gawat nafas akut. Yang ketiga pneumonia. Yang keempat pengaruh obat, narkotika, sedatif, dan anestesi. Yang kedua alkalosis respiratorik dengan pH lebih dari 7,45, PaCO2 kurang dari 35 mmHg. Penyebabnya toksisitas salisilat, kecemasan, histeris, olahraga aktif, demam, dan emboli paru. Ketiga, asidosis metabolik dengan pH kurang dari 7,35, HCO3 kurang dari 22. Yang ketiga, asidosis metabolik dengan pH kurang dari 7,35, HCO3 kurang dari 22. Penyebabnya ketoasidosis diabetik, diare berat, kelaparan, syok, luka bakar, gagal ginjal, dan infark miokardial akut. Yang keempat ada alkalosis metabolik dengan pH lebih dari 7,45, HCO3 lebih dari 26. Penyebabnya muntah-muntah berat, ulkus peptikum, pemberian karbonat berlebihan, gagal hepar, cystic fibrosis, pengaruh obat seperti natrium bikarbonat, natrium oksalat, dan kalium oksalat. Faktor yang mempengaruhi hasil. Yang pertama ada penanganan yang tidak tepat pada sampel darah. Yang kedua hemolisis. Yang ketiga obat jenis narkotik dan sedatif. Yang keempat temuan yang tidak akurat dapat terjadi akibat pengisapan, pengubahan dalam terapi oksigen, dan penggunaan ventilator, pajanan pada karbon monoksida atau nitrat, dan transfusi darah. Nilai rujukan untuk dewasa pH 7,35 sampai 7,45, PaCO2 35 sampai 45 mmHg, PaO2 75 sampai 100 mmHg, SaO2 lebih dari 95%, HCO3 24 sampai 28, Be plus 2 sampai min 2. Sedangkan untuk anak-anak pH 7,36 sampai 7,44, PaCO2 35 sampai 45 mmHg, PaO2 75 sampai 100 mmHg, SaO2 lebih dari 90. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang RJP atau resusitasi jantung paru, merupakan pertolongan medis untuk mengembalikan kemampuan nafas dan sirkulasi darah yang terhenti karena kondisi atau situasi tertentu. RJP atau disebut juga CVR merupakan upaya pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas, henti jantung karena berbagai alasan, seperti serangan jantung, kecelakaan, atau tenggelam. Pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien.
Dan jangan panik, lalu kita bisa melihat jumlah korbannya, adakah yang membantu, lalu kita bisa memanggil bantuan medis seperti memanggil ambulan. Selanjutnya kita bisa mengecek kesadaran pasien. Yang pertama alert, berarti pasien masih merespon. Yang kedua ada verbal atau voice, bisa dengan cara menepuk-nepuk pasien atau dengan memanggilnya. Yang ketiga ada pain, dengan memberikan rasa nyeri pada sternum atau pada pangkal kuku. Yang keempat ada unresponsive, berarti pasien sudah tidak ada respon atau sudah tidak merespon. Selanjutnya dilakukan pengecekan pada airway, yaitu membebaskan jalan napas dengan teknik head tilt chin lift. Lalu jika pada korban dengan adanya patah tulang, bisa dengan menggunakan teknik thrust. Lalu ada breathing, tujuannya adalah untuk memeriksa apakah ada nafas, bila tidak segera memberikan nafas buatan. Dengan teknik look, lihat pergerakan dada dan perut, listen, dengarkan suara nafas, feel, rasakan hembusan nafas. Teknik breathing yaitu bisa dengan mulut ke mulut atau dengan bantuan nafas menggunakan masker. Lalu ada circulation, tujuannya untuk memeriksa nadi peredaran darah, dan bila tidak ada denyut memberikan tekanan dada atau kompresi jantung. Lalu teknik pemeriksaan nadi, periksa nadi leher, arteri karotis, kedua jari telunjuk dan tengah di sebelah jakun leher. Selanjutnya, lakukan penekanan dada atau kompresi jantung dengan bantuan pernapasan bergantian dengan siklus. Orang dewasa, 1 atau 2 penolong, 30 kali kompresi jantung dan 2 kali nafas buatan. Untuk anak-anak dan bayi, 5 kali kompresi jantung dan 1 kali nafas buatan. Pengecekan ulang dilakukan 1 menit pertama atau tiap 5 siklus, kemudian setiap 2 menit berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.